Sahabat semuanya, ketemu lagi kita. Hai para zodiak Gemini, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kita sampai di bacaan zodiak kamu, para Gemini, para cross watcher. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan ya, selalu diberi kelancaran dalam segala hal, segala urusan. Yang sedang berada dalam masalah, semoga cepat terselesaikan ya. Apapun masalahnya, selalu positif ya. Yakin dan percaya bahwa kalian bisa. Oke, Gemini. Kita berdoa dulu ya sebelum mulai bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Gemini. Bijak-bijak ya dalam mengikuti bacaan umum karena nggak semua zodiak Gemini itu energinya sama, jadi sesuaikan ya. Jika ceritamu masuk, maka bacaan ini adalah untukmu. Jika enggak, maka tinggalin ya, biar enggak baper, biar enggak kalau ada cerita yang enggak sesuai, biar enggak ketarik ya ke dalam kehidupan kalian. Oke Gemini, kita akan cek energimu dan pasanganmu di awal bulan November, apakah ada pembaharuan energi. Oke Gemini dan pasangannya, fokus ya pada seseorang yang saat ini berdealing dengan kalian. Gemini, ini zodiak Gemini adalah zodiakku sendiri guys. Oke, energi yang stuck ya. Kelihatan nggak, kejauhan nggak sih kameranya? Hubungan yang sangat kuat ya, hubungan yang sangat stabil. Kita akan lihat dulu kabaran kartunya Gemini. Oh, konflik batin. Kenapa konflik batin di sini? Hubungan yang penuh konflik ya. Bisa konflik kamu bersama seseorang maskulin. Gemini feminim, aku rasa nih yang menonton banyak ya, Gemini feminim. Wow, panas guys. Gimana di kota kalian, panas nggak? Di tempat kalian? Di sini panas banget. Gemini, wow. Oke, 2 ya. Ragu. 1 aja. Gemini. Thank you. Wow. Cinta segitiga masuk. Di sini hubungan yang mengalir aja ya. Hubungan ini hubungan bebas ini. Hubungan nggak ada komitmen ya. Hubungan ya begitu dah. Jalan aja deh gitu. Jalanin aja. Gemini. Oh, thank you. Kunci dan anchor. Bentar ya guys, aku shuffle dulu ya. Kalian dealing dengan seorang maskulin juga, bukan cinta segitiga ini ya. Seorang maskulin yang punya dia punya jiwa yang bebas ya. Dia nggak mau dikekang, dia nggak mau diatur-atur ya. Dia nggak mau kamu tuh kontrol nih orang. Maskulin yang guys, yang hidupnya masih bebas ya, banyak pilihan dalam kehidupannya. Gemini dan seseorang di sana. Oke, aku ambil yang terbuka ya. Ada 2 pilihan di sini. Aku nggak tahu apa. Kita lihat dulu ya. 2, 1 aja. Thank you. Kenapa? Kesepian itu yang membuat kamu konflik batin. Punggungku panas banget guys. Gemini. Gemini, ayo.
god, aku ambil ya. Nggak tahu karena di sini ada kartu ikan ya. Gemini, aku nggak tahu ini energi orang ketiga yang masuk ya. Hubungan yang penuh konflik batin ya. Ini adalah penempaan jiwa ya. Pembersihan karma antara kamu dengan seseorang. Pantesan ada kebingungan ya. Ada bingung antara dua pilihan ya, antara aku mau milih bertahan atau pergi ya. Konflik batin di sini ada seseorang yang bingung menentukan dua pilihan. Aku nggak tahu dua pilihan cinta atau pilihan mau bertahan atau mau pergi ya. Karena di sini aku lihat kalian bersama tetapi ada energi yang kesepian, ada energi yang sendiri ya. Itu yang menyakitkan. Satu lagi. Sumur. Ini keinginan ingin merengkuh. Keinginan ingin memiliki. Wow, feminine guys. Cinta segitiga Gemini. Oh my god. Ada anak di sini. Memutuskan untuk mengakhiri ya. Aku nggak tahu. Ada yang akan memutuskan untuk mengakhiri koneksi ini ya, karena di sini ada anak dan ada seorang feminin. Ini wanita utama ini, seorang istri ini. Dan ini orang ketiga. Aku nggak tahu posisi kalian di mana ya, sesuaikan aja. Gemini, kalian dalam koneksi cinta segitiga dan ini adalah koneksi spiritual. Aku lihat ya. Cinta rahasia. Beban dan tanggung jawab ya. Sesuaikan ya posisimu di mana, aku nggak tahu. Ada yang akan memutuskan untuk pergi ya, ada yang di sini akan ada salah satu di antara kalian memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini ya, karena ada anak dan ada seorang istri. Oke. Kalian, aku nggak tahu ini yang nonton Gemini yang ini apa Gemini yang ini. Aku nggak tahu, sesuaikan ya guys. Kalian di mana? Akan ada hubungan yang berakhir ya. Pemutusan dalam hubungan, nggak apa-apa. Jangan saling menyalahkan ya. Ini karena ya beginilah ya kehidupan. Apalagi dari tahun 2021 ke 2025 itu tahun pembayaran karma. Oke, jadi banyak banget yang energi-energi masa lalu kembali, energi-energi seperti ini, cinta segitiga ya. Banyak sekali kita lihat ya di berita ataupun di YouTube atau dimanapun ya, yang banyak perselingkuhan di mana-mana ya. Banyak seorang istri menangkap suaminya lagi selingkuh dan sebaliknya. Ketahuilah bahwa itu adalah pembayaran karma ya. Mereka ada hubungan di koneksi past life, mereka ada hubungan di sana sehingga mereka dipertemukan kembali dalam kehidupan ini untuk pembersihan karma. Oke. Jadi jangan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain ya. Jangan menyalahkan orang ketiga ataupun suami kalian. Oke. Dan di sini diminta untuk masuk ke dalam diri ya. Kesadaran yang paling tinggi bahwa setiap manusia ya, baik itu pasangan kalian atau anak kalian atau siapapun itu punya perjalanan kehidupan ya, punya perjalanan jiwa masing-masing, punya masa lalu masing-masing, kalian punya past life masing-masing. Oke. Jadi ketika hutang karma dalam kehidupan past life itu belum selesai, maka kalian akan dipertemukan dalam kehidupan saat ini. Tujuannya untuk pembersihan karma, untuk pembayaran hutang itu tadi. Nggak tahu ya. Dulu, oke, aku jabarkan nih Gemini ya.
Biasanya koneksi-koneksi spiritual itu ya. Oke, gini nih, kamu orang, nggak tahu kamu orang yang ketiga atau orang yang pertama ya. Dulu, sekarang nih kalian misalkan posisinya suami istri nih, oke, datang orang ketiga dalam kehidupan kalian, dalam rumah tangga kalian. Ini nih dalam kehidupan masa lampau kalian dibalik ya. Dalam kehidupan masa lampau, di kehidupan past life ini adalah pasangannya suamimu, oke. Dia ada janji, aku merinding guys, dia ada janji di kehidupan past life ya. Aku nggak tahu janji untuk setia, mungkin janji, yang penting ada janji di antara mereka berdua yang nggak bisa ditepati, oke. Karena suatu hal mereka dipisahkan, nggak tahu itu kematian atau apapun ya, dan janji itu belum mereka laksanakan, belum mereka tepati, sehingga salah satu pergi dan salah satunya masih hidup mungkin ya, nggak tahu mereka meninggal nggak, dalam situasi berbeda. Ketika mereka sama-sama meninggal ya, jiwa mereka itu akan terlahir kembali ya, akan saling mencari satu sama lain. Tujuannya untuk apa? Untuk menepati janjinya itu tadi, oke. Dan di kehidupan saat ini, ketika mereka bertemu ya, mereka nih jiwanya saling memanggil, oke. Jadi ketika mereka dipertemukan dalam kehidupan ini, posisinya dia sudah ada pasangan ya, sudah menikah, mungkin kamu istrinya, aku nggak tahu ya. Dan mereka dipertemukan ini di kehidupan saat ini, ada perasaan, ada memori di antara mereka berdua nih. Mungkin mereka nggak asing lagi ya, perasaan mereka nih, aku kok nggak asing ya ketemu dengan orang ini juga aku kok nggak asing ya bertemu dengan orang ini. Mereka nggak tahu kalau mereka punya kehidupan past life di masa lalu, tetapi mereka merasa ada yang aneh ya, ada déjà vu di antara mereka berdua. Karena aku pernah, kayaknya aku pernah ketemu dengan orang ini, kenapa kayak nggak asing begitu ya. Pokoknya ada koneksi yang nggak bisa dijelaskan di sini ya, kayak merasa ada ikatan ya, kayak merasa ada pernah kenal dulunya tapi nggak tahu di mana. Itulah jiwa mereka udah saling kenal, jiwa mereka sudah saling bersama ya. Jadi jangan saling menyalahkan di sini, cukup lepaskan, oke. Jika kamu adalah seorang istri, lepaskan, biarkan mereka menyelesaikan hutang karmanya mereka. Dan di sini kamu hutangnya adalah, aku merinding guys, jika kamu di sini, sorry guys, aku merinding. Oke, ngerti. Di sini kamu tugasnya ya, kamu diminta untuk melepas, jangan ada keterikatan. Jika kamu masih melekat, masih terikat lagi, maka kamu pun akan menanam karma, oke. Dan ini akan berputar-putar terus. Aku nggak tahu jika kalian masih melekat, masih ada kemelekatan, nggak ada nggak mau melepas gitu, nggak, aku mau mesti ya tetap mencintainya dia, sama nanti jatuhnya kamu akan seperti ini, seperti dia ya. Di kehidupan yang akan datang, kamu akan hadir sebagai orang ketiga lagi. Kamu akan hadir, nggak tahu sebagai orang ketiga atau sebagai siapapun ya, aku nggak tahu. Tujuannya untuk pembayaran tadi. Maka ini akan berputar-putar terus siklusnya. Jika kalian nggak melepas, maka lepaskan ya. Ketika pasangan kamu menghadirkan orang ketiga atau semesta menghadirkan seseorang dalam rumah tangga kalian ya, orang ketiga lah, oke. Maka lepaskan ya, jangan melekat, biarkan. Kalaupun suami kamu mungkin menikah lagi dengan dia, oke, ikhlaskan, lepaskan ya. Jangan melekat di sini. Kamu di sini cinta itu hanya mencintai saja, nggak harus merengkuh, nggak harus mengikat ya, nggak harus mencengkeram. Jadi lepaskan saja, mencintai hanya mencintai aja, oke. Cinta tanpa syarat. Kak, dia kan suamiku begini, banyak banget ya. Bagaimana anak-anak gini kita bisa dijalani dengan karma baik ya, nggak harus menanam karma buruk, karena nanti akan berputar-putar terus. Kamu bisa berteman ataupun ya
Aku nggak tahu kamu orang ketiga atau orang pertama, kamu juga, aku nggak tahu ya. Sesuaikan dirimu di mana. Nggak harus merengkuh, oke, untuk menepati janjimu, ya. Nggak harus kamu menjadi pasangannya, nggak harus kamu menjadi suaminya, nggak harus kamu bisa jadi temannya untuk menepati janji itu, oke. Kamu bisa jadi partner kerja. Di sini dimintanya bukan secara fisik ya, tapi manusia sekarang ya, secara jiwa. Koneksi jiwa itu hanya gimana ya, hubungannya melalui jiwa, oke. Jadi telepati atau melalui energi ya, kirimkan energi apapun itu melalui energi. Hubungannya, koneksinya melalui energi ya, hubungan past life itu. Jadi nggak harus aku harus merebut dia dari pasangannya, aku harus menikah dengannya, no, oke. Jadi nanti kamu akan sakit sendiri loh. Ini penempaan ini ya. Untuk kamu Gemini orang ketiga atau Gemini orang pertama, saling melepas ya. Kalaupun harus bersama-sama, mungkin kalian bertiga ya, namanya poligami ya. Sorry guys, kenapa harus bahas poligami di sini? Oh my god. Oke, nggak apa-apa jika kamu ya, mungkin kamu nggak mau ninggalin karena anak nih ya. Ada ya sebagian orang nggak mau berpisah dengan suaminya karena anak. Oke, nggak apa-apa. Kamu bisa terima dia sebagai saudaramu. Kamu bisa terima dia sebagai adikmu, ya. Menikah. Kalian bisa bekerja sama, ya, dalam rumah tangga, dalam keluarga besar kalian. Kalian bisa menjalin rumah tangga yang bahagia, ya. Saling melengkapi satu sama lain, saling mencintai. Wow, alangkah indah banget kalau ada hubungan yang seperti ini. Saling merawat, ya. Saling merawat anak, saling merawat suami. Guys, kok kenapa aku ada vision seperti ini ya? Sorry guys, aku nggak tahu kenapa ini ada. Aduh, Gemini, kamu disuruh poligami. Oh my god, semesta, kenapa nyuruh poligami? Rumah, ya. Kalian bisa menciptakan kedamaian dalam rumah tangga ya. Saling support satu sama lain. Wow, indah banget loh ya. Kalau misalkan ada ya situasi yang seperti ini, cinta segitiga ya, poligami atau apa, istri pertama atau istri kedua yang wow, saling, aku ada melihat nggak banyak sih ya, orang-orang yang punya istri 3, 4, 2, berapapun ya, dan mereka rukun banget, kemana-mana bersama-sama, terus merawat anak bersama-sama, saling membantu, saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Itu sangat indah loh guys, serius ya. Tapi nggak semua wanita mau itu, nggak semua wanita mau itu. Ketahuilah bahwa kita hidup di dunia ini hanya alat ya, hanya permainannya semesta aja. Kita akan diuji dengan kemelekatan kita. Oke, jika kamu melekat pada suamimu, terlalu mencintai banget, perhatikan, Tuhan, alam semesta itu cemburu. Kalian akan diuji lewat suamimu dengan didatangkannya orang ketiga. Oke, tujuannya untuk apa? Untuk melepas kemelekatan itu. Tujuannya apa? Ketika kamu melepas kemelekatan itu, kamu secara otomatis kamu akan menuju ke dalam dirimu, ke dalam Tuhanmu. Kamu akan fokus tuh berdoa ya, banyak berdoa, banyak memperbaiki diri. Kamu akan dipaksa fokus ke sana, yaitu tujuannya semesta yang dimaksudkan di sini. Ketika seseorang melekat pada keuangan ya, pada harta, kalian akan diuji lewat keuangan itu, lewat harta. Kalian akan merasa kehilangan, kalian ditipu, kalian dibohongi ya, kalian dimanfaatkan. Itulah tujuannya. Untuk apa? Untuk melepas kemelekatan itu kepada uang, kepada harta ya. Oh, sejatinya semua yang ada dalam kehidupan ini
melakukan apa-apa. Oke, kita sendiri, kita kembali ke sana kan sendiri ya. Jadi jangan pernah melekat pada apapun, pada uang, harta, suami, anak, apapun ya. Fokus ke dalam dirimu, perbaiki diri ya, fokus ke dalam pemurnian jiwa. Karena jika jiwamu sudah murni ya, udah tercerahkan, murni nih, nggak ada kontrak jiwa, nggak ada hutang karma lagi, maka kamu nggak akan namanya reinkarnasi lagi. Kamu nggak akan lahir lagi ke kehidupan yang akan datang dengan rasa sakit yang sama. Oke, Gemini, semoga kamu ngerti ya dengan penjelasanku, dengan nggak tahu kenapa akan ada solusi dari hubungan kalian ya. Sakit ini hubungannya seperti ini. Jika kalian terus fokus ke dalam koneksinya, sakit ya. Tuh, aku baru ngomong sakit udah nongol nih. Terus rasanya kayak disalib. Tahu kan disalib itu seperti apa? Kalian nggak bisa berbuat sesuatu, kalian stuck di situ. Mau ninggalin masih cinta ya, mau bertahan sakit, konflik batin, merasa kesepian. Ya itu tadi, karena kamu gak mencintai dirimu. Oke. Ada perbedaan ya di sini, aku nggak tahu. Mungkin perbedaan agama. Gemini. Energi yang ini manipulasi ya. Nggak tahu energi apa yang manipulasi. Harapan. Seorang maskulin masih berharap di sini. Gemini, thank you. Oh, harapan akan ada perubahan ya. Berharap ya dari cinta bebas ya, dari hubungan bebas, berharap menjadi ada awal baru ya, mungkin komitmen atau pernikahan. Ada energi itu, sesuaikan, nggak tahu energinya siapa. Gemini, thank you. Wow, akan ada awal baru ya, akan ada pergerakan. Aku nggak tahu jika mungkin kalian jeda saat ini ya, karena di sini ada kartu lonely, sendiri. Akan ada yang datang. Sorry guys, aku mau bersih. Susah. Jadi pusing. Aku nggak tahu ini, mungkin Gemini akan ada orang baru yang datang ya. Gemini, hubungan bersama seseorang. Thank you. Wow, koneksi spiritual ya, yang aku bilang tadi. Oke. Mungkin kebanyakan Gemini yang nonton adalah orang ketiga ya, karena ini yang aku rasakan. Koneksi kalian bersama orang ini, koneksi spiritual, koneksi jiwa ya. Hanya jiwa aja yang bisa terkoneksi, nggak secara fisik, nggak boleh. Karena ada anak dan istri ya. Clover, hubungan yang on off. Gemini, ini cara semesta ya, menempa kalian. Oke, kalian dicambuk habis-habisan tuh. Tujuannya apa? Tujuan untuk pembersihan karma. Ada karma masa lalu yang harus diselesaikan. Oh, kan ada kamu kayaknya ya. Ini energi orang ketiga yang akan memutuskan untuk pergi mungkin ya, atau memutuskan untuk atau ninggalin. Perasaan yang semakin kuat dan dalam ya, itu menyakitkan sekali. Konflik batin, kerinduan ya, ini yang membuat kalian konflik nih. Ingin bersama ya, harapan ingin menikah mungkin, ingin bersama, ingin banyak ya, ingin merengkuh, ingin memiliki,
Itu yang membuat kalian konflik, membuat kalian nggak boleh ya. Cinta cukup mencintai aja. Cinta yang sebenarnya cinta itu ya itu ikhlas ya, cinta tanpa syarat, hanya mencintai aja, nggak harus merengkuh, nggak harus aku harus menikah denganmu. Banyak banget itu ego. Oke, itu kemelekatan rumah. Wow, penghalangnya seorang feminim dan rumah di sini. Oke. Koneksi. Udah cambuk kan. Gemini. Harus kuat ya dalam penempaan seperti ini. Aku nggak tahu, biasanya ini twin flame ya. Twin flame dipertemukan saat pasangannya sudah menikah ya. Jadi biarkan dia menyelesaikan kontrak jiwanya. Oke, kamu selesaikan bagianmu. Fokus ke dalam diri ya, self love, inner work. Melakukan pekerjaan bayangan. Lakukan bagianmu, tugasmu, jiwamu ya, fokus ke sana. Jangan fokus ke dalam koneksi ini. Biarkan ya. Di sini pemutusan karmanya adalah dengan cara melepas ya. Melepas keterikatan. Dengan begitu kalian akan memutus karma itu. Oke, aku lepaskan kamu. Aku maafin kamu. Aku doakan semoga kamu bahagia ya. Jika memang semesta mengizinkan kita bersatu, maka aku yakin semesta akan mempertemukan kita di waktunya yang tepat nanti. Gitu aja ya. Dan kalian kalau mau nunggu ya silahkan, mau nunggu sampai kalian nggak tahu sampai kapan, tetapi nggak boleh, itu tandanya masih melekat ya. Dan itu akan menjadi itu lagi, round and round di energi yang sama. Nanti kalian akan terlahir kembali dengan seperti ini. Oke, lepas aja, lepaskan, biarkan, jangan menunggu, jalani. Ketika kalian ada datang seseorang yang baru ya, terima ya. Nggak harus aku masih setia sama dia, aku harus nunggu dia, no. Oke, jalani kehidupanmu. Kamu punya kontrak jiwa bersama jiwa-jiwa yang lain juga, selesaikan itu ya. Ketika datang seseorang mungkin melamar kamu, ajak nikah kamu, oke, terima. Kak, tapi kan aku nggak cinta sama dia, begini. Lah, cinta itu bisa datang seiring berjalannya waktu. Oke. Nggak, Kak, aku trauma, aku nggak mau nikah, begini. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalian fokus ke dalam kehidupan kalian ya, kebahagiaan kalian. Banyak tebarkan energi positif ke alam semesta, bantu banyak orang ya. Kamu bisa adopsi anak ya, apapun itu. Oke, curahkan cinta kasih kalian ke sana. Jangan fokus menunggu dia, biarkan. Perasaan dia ke kamu Gemini. Perasaan dia ke kamu Gemini. Dia ingin balance ya hubungannya antara kamu dengan dia, memberi dan menerima, seimbang ya. Dia ingin seimbang. Perasaan dia ke kamu Gemini. Dia merasa nggak adil ke kamu. Kenapa? Ingin pergi. Apa kamu sudah ditinggalin? Dia ingin pergi, meninggalkan. Ya karena itu tadi ya, dia nggak bisa berbuat adil ke kamu, mungkin nggak bisa mencintai kamu, nggak bisa ngebalas pengorbanan kamu ya, sehingga dia memutuskan untuk pergi karena dia nggak bisa memenuhi itu. Tuh, The Hangman. Dia ada bingung tadi ya, ini antara dua pilihan, antara mau pergi atau bertahan ya. Energinya masih menunggu. Dia nggak mau gantung kamu juga itu. Makanya dia putuskan untuk pergi supaya kamu bisa menjalani kehidupanmu, melanjutkan kehidupanmu Gemini. Gemini, dia total Gemini.
thank you. Hmm. Fokus, dia fokusnya ke dalam pekerjaan. Dia masih fokus ke dalam pekerjaannya. Oke, kamu ke dia Gemini, perasaan kamu ke dia Gemini. Thank you. Kamu ingin ada perubahan ya, kamu ingin ada awal baru antara hubunganmu dengan dia. Gemini. Terpuruk. Ya, kamu ingin ada perubahan, ingin membangun kembali hubunganmu bersamanya ya. Koneksi kalian. Tuh, kamu ingin berjuang. Kamu masih ingin berjuang. Kamu ingin berjuang. Ya. Untuk mewujudkan keinginan kamu masih kuat Gemini ya. Aku nggak tahu. Kamu ingin ada perubahan ya. Kamu ingin membangun kembali hubungan kalian ya. Memperjuangkan cintamu. Memperjuangkan cintamu, mewujudkan impian-impianmu bersama dia. Gemini, kendalikan ya. Wow, Two of Cups. Wow, ada cinta ya. Maskulinnya. Ada cinta di sini, guys. Ya, Twin Flame lagi. Yang ketarik energi Twin Flame lagi, oke? Two of Cups ini kartu Twin Flame yang muncul. Gini ya, ketika kamu dipertemukan dengan Twin Flame, ketahuilah, aku nggak tahu ya, kamu ngerti apa enggak. Kalau nggak ngerti silahkan gabung ke grup ya. Kamu bisa tanya-tanya di sana. Ada grup TF Family ya, keluarga Twin Flame, semuanya ngumpul di sana. Jadi kamu bisa curhat, bisa tanya-tanya, bisa ya berbagi ya sama teman-teman yang lain. Ketika kamu dipertemukan dengan jiwamu ya, karena Twin Flame itu adalah satu jiwa berada dalam dua tubuh manusia yang berbeda. Tujuannya untuk apa ya? Untuk itu tadi, penempaan ya, pemicu kebangkitan spiritual kalian. Oke, energinya memang sakit, memang melelahkan, tetapi yaitu tujuannya untuk kalian bertemu dengan diri kalian yang sejati. Oke. Tujuan dipertemukannya Twin Flame bukan untuk penyatuan, tetapi untuk pemurnian jiwa. Yang bisa bersatu hanya 1001 aja bagi mereka yang lulus ya dalam kehidupannya, bagi mereka yang lulus ya membayar karma-karmanya, bagi mereka yang lulus dalam ujian-ujian dalam kehidupannya, bagi mereka yang udah selesai dengan kontrak jiwanya dengan jiwa-jiwa yang lain, maka hadiah mereka adalah penyatuan. Koneksi kalian Gemini. Koneksi kalian Gemini. Thank you. Kiss it. Cinta tanpa syarat ya. Disarankan untuk itu. Ya itulah. Twin Flame itu cintanya tanpa syarat. I like you. Ada seorang menyukaimu Gemini. Ya, ada cinta tadi ya. Gemini. Nggak boleh baper ya Gemini. Dia mencintaiku berarti aku harus berjuangin dia gini-gini. No, ya. Kalau kalian masih sama-sama single sih nggak apa-apa. Tapi di sini ada aturan-aturan yang nggak boleh kalian rusak. Oke, ada aturan-aturan kalian yang nggak boleh dilarang. Itulah ya, cinta itu cukup mencintai aja, nggak boleh merusak, nggak boleh merengkuh, nggak boleh. Kalau cintanya TF itu nggak boleh merusak ya. Silakan terkoneksi, tapi dalam hal positif, jangan yang negatif ya. Nanti energinya merusak dan kalian yang akan menerima karmanya. Gemini.
karena kalau energi twin flame tuh nggak main-main lagi ya, udah energi tinggi itu, koneksi energi yang tinggi. Inspiration, feeling loss ya, ada rasa kehilangan. Di sini diminta untuk giving, untuk melepas dan memaafkan ya, seperti yang aku bilang tadi. Dan ini ya, ada energi baru tadi ya, aku bilang buka hati kamu ya, cobalah untuk membuka diri dengan energi baru. Di sini disarankan untuk itu. Gemini, satu lagi untukmu. Thank you. Chaser. Moving on. Kamu disuruh ngelupain tuh. Moving on. Oke. Chaser. Mirroring ya, energi mirror. Inspiration. Tuh runner and chaser ya. Ya, twin flame. Runner and chaser ini udah jelas banget ya, energi runner and chaser akan seperti itu terus nanti ya, akan kejar-kejaran terus kalau nggak ada yang bisa melepas. Oke, Gemini, jika kamu bingung apa itu twin flame, apa yang dimaksud kakak ini ya, begini, kamu ceritanya masuk dan kamu nggak ngerti apa itu koneksi jiwa, apa itu koneksi twin flame, bisa kamu ikut gabung ke dalam grup ya. Kamu bisa sharing di sana, kamu bisa tanya-tanya di sana. Konsultasi bisa di sana ya, gratis konsultasi. Jika ingin personal reading 250 itu harga selamanya, dan kamu dapat video yang lama seperti ini dan free personal reading ya, seumur hidup. Jika kalian sudah nggak membutuhkan lagi, boleh kalian keluar dari grup sewaktu-waktu kalian mau. Oke, semangat ya Gemini. Terus naikkan vibrasimu ya, fokus ke dalam kehidupanmu, ke dalam dirimu ya, perbaiki diri, upgrade jiwa. Jangan fokus ke dalam koneksimu bersama dia. Biarkan dia menyelesaikan bagiannya ya, kontrak jiwanya bersama dia, nggak tahu soulmate atau karmiknya, dan kamu selesaikan bagianmu. Ya, semangat, stay optimis ya, selalu jaga energi positifmu. Sampai ketemu di readingan yang berikutnya. Jaga diri, jaga kesehatan. Love you. Dah.